Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik aja dan sehat selalu. Baiklah, kali ini jumpa lagi di WI Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahagia, senang, dan bersyukur banget kali ini bisa menyapa kalian dimanapun kalian berada. Jadi kali ini saya akan mengajak kalian belajar tentang bagaimana cara seleksi objek menggunakan Polygon Lasso Tool. Jadi seleksi objeknya secara manual, teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas bagaimana caranya. Kita buka aplikasi Adobe Photoshop-nya, double klik icon PS. Seperti tutorial sebelumnya, di sini saya menggunakan Adobe Photoshop versi 2021, teman-teman. Oke, setelah aplikasi Photoshopnya terbuka, langsung aja klik open. Nah, di sini teman-teman saya sudah siapkan satu foto untuk kita praktek kali ini. Klik fotonya, kemudian klik open. Oke. Nah, di sini teman-teman kita berfokus pada bagian layer, teman-teman. Kita bisa tarik seperti ini. Klik layers. Nah, di sini hanya ada satu layer, yaitu background. Background ini adalah foto ini, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan buat duplikat dari layer background. Caranya, klik layer background, kemudian tekan Ctrl+J di keyboard. Oke. Sekarang layer background sudah memiliki duplikat, yaitu layer 1. Nah, sekarang di bagian layer background kita bisa rubah warnanya menjadi warna putih, teman-teman. Klik layer background, kemudian kita ke foreground color, set foreground color. Oke, sini kita pilih warna putih, kemudian klik OK. Sekarang kita aplikasikan di layer background. Klik layer background, tekan Alt Delete di keyboard. Oke, setelah seperti itu, sekarang kita fokus di layer 1. Klik layer 1. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan Polygon Lasso Tool atau bagaimana cara seleksi foto manual menggunakan Polygon Lasso Tool. Oke. Kita ke bagian sini. Klik kanan di bagian sini, teman-teman. Di sini ada Lasso Tool, ada Polygonal Lasso Tool, kemudian ada Magnetic Lasso Tool. Di sini kita pilih yang Polygonal Lasso Tool. Nah, bagaimana sih cara seleksi objek menggunakan tools yang satu ini atau Polygon Lasso Tool? Oke, caranya seperti ini, teman-teman. Jadi, di sini kita lihat objek fotonya pas di layar atau lembar kerjanya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita tekan Ctrl+ untuk zoom. Oke. Bisa tekan Ctrl- untuk zoom out. Jadi Ctrl+ itu zoom in, teman-teman, atau memperbesar objek. Nah, zoom outnya itu adalah Ctrl- untuk memperkecil objek. Oke. Pada saat kita akan melakukan seleksi objek menggunakan Polygonal Lasso Tool ini, teman-teman, itu objeknya baiknya diperbesar atau di zoom in. Jadi kita tekan Ctrl+. Oke, sedekat mungkin ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk menggeser-geserkannya, tekan spasi. Kemudian teman-teman akan melihat gambar tangan atau ikon tangan seperti itu. Kemudian klik tahan untuk geser-geser. Geser ke kanan, geser ke kiri, ke atas, ke bawah. Dengan syarat spasinya ditekan tahan, kemudian klik kiri mouse-nya juga ditekan tahan. Baru bisa digeser-geser seperti ini, teman-teman. Atau kalau teman-teman nggak mau ribet-ribet pakai cara itu, teman-teman bisa geser-geser menggunakan kursor bagian ini untuk atas bawah, kemudian ini untuk kiri dan kanan. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, jadi ini hal yang mendasar banget yang perlu teman-teman paham untuk melakukan seleksi foto di Photoshop. Oke, kalau saya menggunakan cara yang menggunakan spasi, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kita bisa mulai seleksi dari bagian sini. Oke. Klik, kemudian klik lagi di bagian sini. Kita ikuti
tekstur atau lengkungan-lengkungan pada fotonya teman-teman, atau pada objek fotonya. Oke. Ini adalah cara yang manual teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, apakah di era modern seperti saat ini cara manual ini masih perlu? Jawabannya perlu, tidak perlu teman-teman. Tapi penting untuk teman-teman menambah wawasan dengan tahu cara yang ini. Karena semakin update-nya versi Adobe Photoshop, itu untuk pemotongan secara otomatis lebih bagus lagi teman-teman ya. Atau menggunakan fitur Object Selection Tool seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton video tersebut tentang cara bagaimana ganti background atau hapus background, nah disitu saya menggunakan teknik Object Selection Tool untuk menyeleksi objeknya. Teman-teman bisa tonton pada link di atas. Oke, nah di sini teman-teman ya, kalau kita coba zoom lagi, disinilah kelemahan dari cara ini teman-teman, atau polygonal lasso tool. Karena kita akan menghapus bagian-bagian yang terlihat realistik pada fotonya seperti ini. Ada bagian bulu-bulu dari topi ini teman-teman ya. Nah, ketika seperti ini teman-teman, kita melihat ada objek yang agak sedikit perlu untuk dilihat ketika objek yang kecil, jadi kita zoom out dulu teman-teman. Oke, jadi benar objek ini kita ambil ya. Nah, ketika teman-teman melihat bagian seperti ini teman-teman, jadi fotonya mungkin tidak bisa langsung kita arahkan ke sini. Teman-teman bisa berbalik arah seperti ini teman-teman untuk menyeleksinya. Klik bagian sini, ke sini juga ke sini, kemudian ke bagian sini. Oke, jadi di sini teman-teman coba diperhatikan. Jadi kita sudah menyeleksi melingkar seperti ini teman-teman ya. Nanti bagian yang belum terseleksi itu hanya bagian di sini teman-teman. Nanti kita akan seleksi tersendiri terpisah dengan bagian ini. Nah, coba perhatikan di sini hampir keseluruhan dari objek ini akan dikelilingi oleh hasil seleksi kita. Nah, ketika sudah akan ketemu seperti ini. Sekarang teman-teman perhatikan tanda panahnya, kursornya. Nah, kita akan dekatkan sampai muncul bulatan seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita klik. Oke, sekarang kita coba CTRL 0. Oke, untuk lihat keseluruhannya objeknya. Nah, sekarang posisinya terseleksi seperti ini. Nah, karena tadi kita menyeleksinya mulai dari sini dan kita keluar dari objeknya, jadi ini kita tekan delete aja teman-teman, langsung tekan delete, maka backgroundnya akan terhapus seperti itu. Nah, sekarang saya CTRL-Z dulu teman-teman. CTRL-Z adalah untuk mengulang ke keadaan sebelumnya sebelum dilakukan aksi atau eksekusi penghapusan tadi teman-teman ya. Oke, CTRL-Z, backgroundnya masih ada di sini. Nah, coba kita lakukan klik select kemudian inverse. Maka yang akan terhapus adalah, kita coba tekan delete, objeknya teman-teman. Jadi kebalikannya ya. Oke. Nah, di sini fungsinya apa teman-teman? Coba kita CTRL-Z lagi, sampai keadaannya tidak inverse ya. Oke. Nah, jadi apabila teman-teman seleksinya mengelilingi objeknya ini, nah untuk menghapus backgroundnya artinya teman-teman harus klik select kemudian klik inverse. Baru yang akan terhapus adalah backgroundnya. Tapi apabila teman-teman menyeleksi itu memutari area
keluar dari objeknya, itu artinya teman-teman nggak perlu klik select kemudian inverse, langsung aja tekan delete, maka yang akan kehapus adalah backgroundnya teman-teman, seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung aja tekan delete lagi. Oke, backgroundnya sudah terhapus. Kemudian kita klik sembarang tadi di bagian sini, maka akan seleksi bintik-bintik yang tadi akan hilang teman-teman ya. Oke, sekarang kita fokus nih kepada bagian yang belum hilang, bagian dari backgroundnya. Oke, sekarang kita seleksi terpisah. Kita seleksi lagi di sini, mulai dari sini. Oke, ini ada sedikit bagian yang belum terhapus, bagian background yang belum terhapus. Oke. Nah, apabila teman-teman ngezoom nih seperti ini, dan teman-teman sudah melakukan seleksi seperti saya tadi teman-teman, dan teman-teman pengen cepet nih balik ke melihat seluruh area kerja dari objeknya, teman-teman nggak perlu lagi CTRL min, tapi teman-teman bisa langsung aja CTRL 0. Jadi keadaannya langsung mengembalikan kanvasnya pas di lembar kerja pada Photoshopnya teman-teman. Oke, setelah seperti ini langsung aja klik delete teman-teman. Nah, kehapus tuh bagian background di sini tadi. Nah, di sini kita lihat lagi, coba kita zoom lagi. Dan teman-teman, sedikit tambahan, apabila ingin menghilangkan titik-titik hasil seleksi ini, kita bisa klik sembarang di bagian tengah hasil seleksinya seperti ini. Oke, kita undo lagi atau Ctrl Z. Atau kita juga bisa klik select, kemudian diselect. Kita undo lagi, atau kita juga bisa dengan cara CTRL D, maka hasil seleksinya akan hilang. Oke. Di bagian tangannya teman-teman. Oke, di bagian tangannya di sini masih ada terlihat background. Oke, kita bisa hapus juga seleksi seperti tadi. Oke, tekan delete lagi. Oke, seperti itu. CTRL 0 lagi. Oke. Nah, sekarang kita coba nih, kita hilangin tanda mata di layar background teman-teman, atau warna putih ini. Maka terlihat foto ini backgroundnya udah kehapus teman-teman. Nah, kita akan lihat nih, kita zoom, jadi bagian pinggir-pinggirnya benar-benar bersih teman-teman. Nah, bagian bulu-bulu yang membuat fotonya nampak realistik itu benar-benar hilang ya. Itu bedanya dengan kalau kita menyeleksinya menggunakan Object Selection Tool teman-teman, karena kita bisa melakukan fitur select mask seperti video sebelumnya, sehingga bagian rambut-rambut atau bulu-bulu yang ada di pinggir-pinggir sini itu bisa tidak terhapus menyeluruh seperti itu teman-teman. Oke, jadi beginilah teman-temannya bagaimana kita menggunakan Polygon Lasso Tool. Jadi di sini untuk Polygon Lasso Tool ini teman-teman, untuk hasil seleksi itu benar-benar bersih banget, karena kita melakukan seleksi secara manual, tetapi ya otomatis akan menjadi lebih lama teman-teman. Nah, setelah seperti ini, apakah backgroundnya bisa kita ganti-ganti? Bisa banget. Misalnya kita ambil gambar dari komputer kita, misalnya ada gambar nih teman-teman, coba saya cek ada nggak gambar di komputer saya. Oke, misalnya saya menggunakan gambar ini teman-teman. Jadi kita gunakan apa yang ada di sini dulu ya teman-teman ya. Kita klik tahan, tarik ke Photoshopnya, kita lepaskan di sini. Nah, kita boleh berbesar dulu teman-teman di sini. Nah, kita pastikan menutup seluruh lembar kanvasnya, baru kemudian kita klik checklist atau centang di sini. Nah, kemana gambar objek kita tadi? Itu ada di balik gambar background ini. Jadi sekarang kita klik layer gambar yang baru kita masukkan tadi, kita klik tahan, tarik ke bawah layer 1. Oke, maka dia akan jadi backgroundnya seperti itu teman-teman. Jadi gambar yang sudah teman-teman seleksi, sudah teman-teman hapus backgroundnya, bisa diganti dengan background apa aja teman-teman, dan bisa diberikan efek apa aja. Misalnya di sini saya berikan efek stroke atau garis pinggir pada objeknya. Kita klik layer 1 tadi, objek yang tadi, double klik.
Di bagian sini ya, double kliknya teman-teman. Kemudian klik stroke di sini. Oke. Kemudian teman-teman bisa nih buat di bagian stroke sini, struktur size-nya itu buat sekitar misalnya di sini 55. Kemudian colornya teman-teman bisa pilih bebas apapun. Misalnya di sini saya pilih warnanya warna putih misalnya. Oke, seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, di sini di bagian position ini outside atau inside. Jadi kita posisikan di outside ya teman-teman ya, agar garis pinggirnya di luar. Oke. Inside itu artinya garis pinggirnya itu di dalam atau membesarnya ke dalam objek. Oke, bedanya dengan outside tadi. Kalau outside dia keluar besarnya, kalau inside dia ke dalam. Oke. Kemudian kalau center apa? Kita coba dulu. Kalau center. Oke. Kalau center sih dia membesar ke dalam, membesar keluar juga teman-teman. Seperti itu. Jadi pasnya kita pilih outside ya, agar dia di luar. Jadi outside kita buat angkanya di 55. Enter. Oke. Seperti itu teman-teman. Oke ya. Mungkin untuk tutorial kali ini batas ini dulu teman-teman. Semoga teman-teman tadi paham tuh gunanya polygonal lasso tool ini teman-teman. Karena tutorialnya cukup panjang. Semoga teman-teman bertambah ilmu atau wawasannya tentang Photoshop, terkhusus di polygonal lasso tool. Jadi cara menggunakannya seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa tonton video-video kami yang lainnya juga di playlist belajar tutorial tentunya. Oke, makasih banyak untuk kalian yang udah nonton. Nanti kalau ada tutorial selanjutnya ditunggu. Itu artinya kalian jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari WI Channel. Oke teman-teman, sehat selalu untuk kalian. Akhir kata, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.